Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Pak Iskandar dan yang kami hormati juga Mas Gilang. Yang kami hormati juga Mbak Febri dan Mbak Atikah. Ini alumni dari Prodi Pendidikan Sejarah. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Iskandar, kemudian Mas Gilang dan juga Mbak Febri dan Mbak Atikah untuk bergabung bersama kami. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kita ada 7 alumni yang akan ikut serta dalam penerbitan jurnal Mitreka Satata edisi pertama. Namun ini yang baru bergabung 2 orang. Jadi nanti yang tidak bisa bergabung hari ini nanti akan kita kirimkan link rekaman mulai direkam belum, Mas? Sudah, Bu, sudah. Pak Iskandar, sudah ya? Sudah. Ya. Untuk awalan saja ya, ini saya sampaikan untuk Mbak Febri dan Mbak Atika. Jadi Prodi Pendidikan Sejarah mulai tahun ini sedang merintis pendirian jurnal, namanya jurnalnya adalah Jurnal Mitreka Satata. Nah, tema untuk terbitan pertama ini adalah penelitian pendidikan sejarah. Karena kami melihat Mbak Febri itu kemarin skripsinya tentang pendidikan, jadi kami meminta Mbak Febri nanti untuk menerbitkan artikel skripsinya di jurnal kami yang baru ini. Kemudian Mbak Atikah juga untuk skripsi juga pendidikan ya Mbak Atikah ya kemarin? Iya Bu, betul. Tapi ya, karena Mbak Atikah kemarin mengikuti program PPG, ada tugas PTK begitu, nanti boleh yang diterbitkan itu di jurnal Mitreka Satata ini nanti boleh tidak skripsinya, tapi hasil PTK-nya itu juga tidak apa-apa. Karena yang terpenting itu adalah artikel hasil penelitian. Jadi monggo nanti silahkan Mbak Atika, apakah yang mau diterbitkan di jurnal ini nanti adalah hasil skripsinya atau mau hasil tugas dari PPG kemarin yang PTK. Nanti silahkan. Nanti akan disampaikan Mas Gilang tentang bagaimana login di OJS-nya, di OJS jurnalnya. Kemudian nanti Pak Iskandar akan menyampaikan template dari artikelnya, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Mbak Febri dan Mbak Atika? Belum, Ibu. Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, misalnya kayak gini, Bu, boleh tidak nama pertamanya saya, terus nama keduanya adalah teman saya sesama guru di sekolah? Boleh sekali. Jadi tidak harus satu ya, bahkan kita menyarankan nanti untuk Mbak Atika, Mbak Febri, dan penulis yang lain yang akan menerbitkan di jurnal kita ini nanti bisa menggandeng guru-guru yang lain sebagai penulis kedua, ketiga, dan seterusnya. Monggo silahkan pilih. Nanti kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Misalnya sudah selesai acara Gimit ini nanti bisa bertanya via WA ke Mas Gilang selaku CP-nya Jurnal Mitreka Satata. Baik, itu saja dari saya ya. Kita langsung saja Pak Iskandar untuk petunjuk pertama tentang template artikel. Oke. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Ipung. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Jurnal Mitreka Satata, Ibu Ipung Jazima MPD, serta yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru atau Mbak dan Mas-Mas yang hadir pada kesempatan Jimit kali ini. Sebelumnya mungkin untuk Mbak Febri dan Mbak Atika mungkin belum kenal saya mungkin atau belum pernah bertemu dengan saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iskandar. Di sini saya menjadi bagian baru dari Prodi Pendidikan Sejarah ya. Nanti kalau ke Prodi Pendidikan Sejarah, kalau ke lab mungkin ketemu sama Mbak Meida. Kalau ke Banyumas Institute ketemu Mas Gilang. Nah, mungkin kalau ke Prodi nanti ketemu saya. Jadi saya menjadi bagian staf baru dari Prodi Pendidikan Sejarah seperti itu ya. Dan di sini saya mendapat amanah dari Ibu Ketua Mitreka Satata, Ibu Ipung, untuk menjadi editor. Jadi mungkin secara garis besar nanti saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih kepenulisan ataupun
apa yang harus saya masukkan ke dalam jurnal tersebut. Nah, baik, nanti sebenarnya ya, harusnya mungkin mempelajari terkait dengan bagaimana join dengan jurnal Mitra Kasa Tata itu. Namun karena memang untuk tutorial masuk dan join membuat akun Mitra Kasa Tata cukup panjang, makanya lebih didulukan terkait dengan pembuatan template atau kepenulisan dengan jurnal atau tata tulis jurnal yang akan diunggah nanti, seperti itu. Sebentar, saya izin share. Nanti ketika Bapak Ibu join ke jurnal Mitra Kasa Tata, di sana nanti akan ada template yang bisa diunduh ya sebagai contoh, atau mungkin nanti untuk sementara akan dikirim oleh Mas Gilang nanti jurnalnya. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat ya Mas Gilang ya? Iya Pak. Ya, baik Mas. Oh, berarti kelihatan nggak Mas? Masih kok Pak, masih terlihat. Itu cuma mungkin enable editing dulu mungkin Pak. Oh iya. Nah, ini sudah ke yang paling atas ya? Sudah kelihatan paling atas Mas? Kok hilang lagi Pak? Oh iya, baik, sebentar. Sudah ya Mas ya? Sudah Pak. Ya, baik. Ini nggak bisa di nah, baik. Ini tampilan secara garis besar untuk template dari jurnal Mitra Kasa Tata yang nanti akan digunakan sebagai template utama ya, yang akan nanti Bapak Ibu Saudara unggah di OJS ya, Online Journal System Mitra Kasa Tata ya, dimana nanti skripsi-skripsi yang sudah dipilih oleh Mas Gilang kemarin yang sudah diinformasikan, dan untuk tema kali ini adalah tema tentang kependidikan. Nah, nanti silahkan diubah dan disesuaikan dengan jurnal yang nanti akan dikirim oleh Mas Gilang atau yang sedang kita lihat saat ini ya. Nah, terkait dengan template ini kita mulai dari judul ya. Judul dibuat dengan maksimal 15 kata ya. Jadi menyesuaikan, kalau misal pun judul skripsinya lebih panjang kata-katanya, bisa disesuaikan dengan yang ada di sini. Yang penting intinya bisa masuk, seperti itu. Atau inti dari judul penelitian itu bisa masuk dengan tata tulis yaitu posisi di center, kemudian fontnya Cambria ya. Dan itu tadi maksimal 15 kata dengan bahasa Indonesia. Ya. Kemudian di bawahnya dituliskan dengan judul yang sama tapi dengan bahasa Inggris ya, dengan ukuran font sesuai yang tertulis di situ, dengan bentuk font masih sama namun ukurannya berubah menjadi 12 ya. Dengan posisi judul dibuat italik atau miring. Kemudian untuk nama penulis ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Ipong tadi, bisa menyertakan satu penulis saja, yaitu dari Bapak Ibu sendiri, atau bisa ditambah dengan nama rekan-rekan Bapak Ibu ya. Karena memang untuk penulisan jurnal ini kan juga bermanfaat untuk pengisian di PMM ya. Jadi silahkan nanti disesuaikan saja. Kemudian untuk yang di bawahnya ini institusi, dituliskan institusi atau sekolah Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian identitas juga sama, nanti tinggal diurutkan saja, baik dari
setelah institusi dengan ukuran font yang sudah tertera yaitu 10 dengan ukuran 10, dan email juga sama dengan ukuran 10 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, kita masuk ke abstrak. Nah, untuk abstrak ya, menggunakan ukuran dengan font yang masih sama, menggunakan font Cambria, namun ukuran fontnya yaitu 10 ya. Untuk abstrak yang pertama ditulis dengan bahasa Indonesia dengan jumlah kata rata-rata yaitu antara 150 sampai dengan maksimal 250 kata ya, sesuai yang tertulis itu. Lantas apa isi abstraknya? Nah, isi abstraknya yaitu meliputi latar belakang, kemudian pentingnya penelitian itu ditulis, tujuan penelitian dan atau tujuan penulisan, kemudian objek penelitian dan metode penelitian, dan yang terpenting adalah hasil penelitiannya, seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada keyword atau kata kunci ya. Nah, kata kunci ini dibuat sejumlah 3 sampai 5 kata, maksimal 5 kata. Apa kata kunci ini? Kata kunci ini adalah poin penting dari penelitian Bapak Ibu. Misalnya tentang gaya belajar, atau mungkin tentang prestasi, atau nama sekolah gitu, silahkan. Ya. Yang penting ketika satu kata itu katanya disambung, tidak boleh ada spasi, seperti itu. Ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian baru ke bawahnya lagi dengan ukuran font yang sama dan menyesuaikan dengan gambar yang di sini atau di tulisan di template ini. Nah, di sini merupakan abstrak yang merupakan terjemahan dari abstrak sebelumnya, namun diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya, dengan urutan sama dari latar belakang sampai hasil penelitian dengan ukuran font yang sama 10, dibuat italic atau miring ya, namun dibuat justify atau rata kanan kiri ya dengan font Cambria. Kemudian di bawahnya ada kata kunci. Kata kuncinya sama saja dengan yang abstrak bahasa Indonesia, namun diubah dengan bahasa Inggris. Nanti mohon kalau ada yang bingung bisa ditanyakan langsung saja, tidak apa-apa, disela ketika saya menjelaskan, seperti itu. Tapi saya rasa mudah karena tinggal copy paste saja, tinggal dipindahkan saja dari penelitian yang sudah ada ke template ini. Kemudian selanjutnya kita masuk ke inti dari jurnal itu sendiri. Yang pertama dari jurnal ini adalah berisi tentang pendahuluan ya. Ya, pendahuluan ini isinya sama ketika di dalam skripsi Bapak Ibu Saudara atau Saudari, itu tinggal dipindahkan saja ya, dengan menguraikan latar belakang penelitian ya, kemudian isu-isu terkait dengan penelitian yang akan dibuat ya, dan yang terakhir adalah ditutup dengan tujuan penelitian ini, kenapa penelitian ini ditulis dan kenapa memilih judul itu, dan akhirnya kenapa memilih judul itu, seperti itu. Jadi dituangkan saja dengan ukuran font atau ukuran huruf itu 11 ya. Nah, mulai dari pendahuluan sampai nanti kesimpulan itu ukuran fontnya adalah 11 ya. Sampai nanti referensi itu ukuran fontnya 11 dengan menggunakan spasi 1 ya. Kalau nama font masih sama, fontnya Cambria, seperti itu. Kemudian setelah pendahuluan adalah metode. Nah, karena untuk tema kali ini temanya pendidikan sejarah ya Mas Gilang ya, untuk yang pertama ya, pendidikan sejarah ya. Betul Pak, pendidikan sejarah ya, benar. Silahkan tuliskan metode penelitian itu bisa menggunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, silahkan, ataupun metode-metode yang lainnya, kemudian dituangkan dalam
dalam kolom ini ya. Nah, ini. Mulai dari penguraian cara metode-metodenya, kemudian bagaimana cara mengumpulkan sumbernya, pengumpulan datanya, kemudian sampai nanti pengolahan datanya. Silakan dituangkan dalam metode ini, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah metode baru hasil dan pembahasan ya. Silahkan hasil dan pembahasan ini, kalau mungkin penelitian setelah bab 3 ya berarti ya. Setelah bab 3 ini dimasukkan di hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan ini tentu saja nanti akan mencantumkan gambar, mencantumkan tabel. Nah, silahkan disesuaikan. Dan jika mencantumkan gambar, silahkan cantumkan pula sumber gambar itu didapat dari mana, seperti itu. Dan untuk tabel sama ya, urutan penulisan tata tulis penyantuman gambar sama, gambar 1 titik baru keterangan gambar tersebut. Kemudian untuk tabel juga sama, tabel 1 kemudian keterangan tabel tersebut. Dan kemudian untuk sumber di bagian bawah ya, karena penting penulisan sumber ini untuk memperkuat penelitian. Kemudian setelah itu, setelah hasil dan pembahasan, tinggal menulis simpulan ya, di mana simpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, setelah itu penulisan referensi ya. Penulisan referensi ini tinggal mengikuti saja apa yang sudah ada di template, atau bisa menggunakan aplikasi EndNote, Mendeley atau Zotero ya. Dengan mengacu gaya penulisannya adalah American Psychological Association atau dikenal dengan APA biasanya ya. Nah, seperti itu sudah. Kemudian lain-lainnya adalah ini di bagian header. Ini ada penulis 1 dan penulis 2. Silakan dituliskan saja siapa penulisnya, nama penulis, kemudian judul artikel juga dituliskan di bawahnya. Mungkin itu saja untuk penjelasan template, karena template ini sebenarnya ketika Bapak Ibu atau Saudara sudah punya penelitian tinggal dimasukkan saja, dan ketika nanti sudah dikerjakan sesuai template kemudian dikirim, apabila ada kekurangan nanti tim editor kami yang akan menyesuaikan atau membantu penyesuaian saja, seperti itu. Jadi tinggal Bapak Ibu Saudara sesuaikan saja apa yang ingin dipindah, apa yang ingin dimasukkan dari hasil penelitian Bapak Ibu semuanya yang sudah dimiliki. Mungkin itu saja Mas Gilang, Bu Ipung. Mungkin dari Mbak Febri maupun Mbak Atika ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin terlalu belum ya, masih bisa dipahami ya, sangat mudah sekali ya. Oke, baik, mungkin itu saja Bu Ipung. Selanjutnya saya kembalikan Mas Gilang apa Bu Ipung ini. Iya, terima kasih Pak Iskandar. Suara saya terdengar ya Pak? Jelas Bu Ipung. Iya. Ini nanti rekamannya akan disimpan, diunggah kalau bisa nanti di YouTube ya Mas Gilang ya, nanti biar mudah untuk menyimak setiap detail apa yang harus dilakukan pada proses pengunggahan artikel begitu. Kemudian untuk tadi karena membahas tentang beberapa sistematis di penulisan artikel, ini Pak Iskandar tentang judul. Jadi judul itu nanti yang disajikan di artikel itu tidak selalu harus persis dengan judul skripsinya gitu ya. Iya, benar sekali Bu. Misalnya bisa diringkas atau di redaksi kalimatnya mau dibikin yang lain yang mungkin lebih simpel gitu juga nanti nggak masalah, nggak apa-apa begitu ya. Nggak harus persis dengan judul skripsi, karena biasanya di skripsi itu kan panjang-panjang ya judulnya ya. Kalau mau diringkaskan juga nggak apa-apa. Paling itu dulu sih Pak tambahan dari saya. Selanjutnya Mas Gilang dulu saja ini untuk alur register login ke UJS-nya. Oh maaf, kameranya ternyata mati ya saya. Ketutup kayaknya Bu, bukan mati, ketutup. Iya, maaf. Monggo Mas Gilang.
Baik, terima kasih Bu Ipong. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Iskandar dan Bu Ipong, izin menjelaskan terkait agenda kita penerbitan dari jurnal Mitra Kasatata. Terima kasih kepada Mbak Febri dan Pak Atikah yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukannya masing-masing. Nah, agenda penerbitan jurnal Mitra Kasatata ini dari program studi pendidikan sejarah, kita mohon bantuan kepada para alumni untuk penerbitan pertama yang diangkat dari artikel atau skripsi atau hasil karya teman-teman alumni semuanya. Saya sebut teman-teman karena masih satu angkatan ya Mbak ya. Nah, masih satu angkatan, jadi nanti mohon bantuannya sama dari Mbak Atika, Mbak Febri, dan sebenarnya ada 6 orang, tapi ini karena tadi sudah ada beberapa yang WA saya, kebetulan ada agenda di sekolahnya, mungkin masih sibuk masing-masing, jadi belum bisa meluangkan waktunya. Ya, nanti insya Allah untuk rekamannya bisa kita share di YouTube Prodi dan bisa disimak kembali. Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Iskandar mengenai template penulisan artikel jurnal Mitra Kasatata, nanti setelah dirubah ya, karya Mbak dan Mas ini dirubah ke bentuk template artikel yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Iskandar. Nanti yang selanjutnya Mbak dan Mas itu nanti membuat akun dari Mitra Kasatata. Sebentar, saya share screen. Sudah terlihat belum ya? Belum Mas, belum. Belum. Dan Bu Ipong. Belum. Sudah Pak? Belum Mas. Lah, Prodi Bersejarah bergabung. Nah, sudah. Sudah. Belum. Proses masih ya. Nah, sudah muncul. Nah, ini tampilan pertama untuk jurnal Mitra Kasatata, jurnal Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, nanti teman-teman semuanya bisa mengakses jurnal Mitra Kasatata melalui link ini ijurnal.ump.ac.id/nts. Nanti mungkin linknya bisa saya share juga lewat Japri, karena emang hanya 6 orang, jadi insya Allah saya masih mampu untuk menjapri. Nanti silakan diakses. Nanti tampilannya langsung akan menampilkan seperti ini. Nah, nanti Mas dan Mbak, teman-teman semuanya bisa masukkan atau klik ke tab atau bagian register. Bagian register di sebelah sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti silakan diisi. Username itu nama pribadi, family name jika berkenan, tapi enggak juga nggak apa-apa, ini dipakai nama akhir juga boleh. Kalau ada 3 nama, kayak misal saya Gilang Tapan Prasidya, di sini Gilang Tapan, di sini Prasidya gitu. Oke. Nah, di sini affiliation itu pekerjaan atau tempat bekerja. Ya, misal di Mbak Febri itu di SMP atau SMA mana, nanti bisa ditulis di sini tempat bekerjanya. Dan country itu negara, sudah jelas. Oke, akan saya langsung buatkan saja. Di sini nama, jadi boleh pakai nama belakang. Terus di sini tempat bekerja. Ini negara, sudah jelas. Nah, di sini langsung email. Email boleh langsung menggunakan email pribadi. Di sini username itu boleh dari nama juga boleh. Nah, passwordnya ini yang silakan Bapak Ibu diingat-ingat dan dipikirkan sendiri untuk password.
Nggak perlu pakai karakter khusus, jadi bisa angka atau huruf saja juga boleh, gabungan huruf atau angka, biasanya seperti itu. Atau huruf saja juga boleh. Nah, nanti setelah sudah terisi semua, nanti diklik semuanya. Ini tidak perlu. I'm not a robot. Untuk verifikasi saja. Dan nanti baru klik register. Nah, nanti sudah langsung terbuat akunnya. Nah, ini karena saya sudah pernah buat, jadi nggak bisa ya. Coba saya buat pakai akun lain. Oke, Bu. Pakai email lain, Bu. Ya, contoh aja, Bu. Email untuk melihat tampilannya saja. Untuk verifikasi aja, nggak apa-apa. Terus langsung register, harusnya bisa masuk. Nah, ini sudah masuk, sudah register. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya, Mas dan Mbak teman-teman semuanya. Nanti kalau langsung mau menginput setelah selesai mengedit karyanya ke template yang tadi sudah dijelaskan, langsung ke menu ini juga bisa, make a new submission. Jadi enggak berbayar, Bu? Boleh, Bu. Bikin baru lagi mungkin nanti, Bu. Bentar, mungkin karena jaringan saya. Mbak semuanya. Ngeblank Mas, macet Mas. Mas. Sudah, Jeh, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini diklik semua saja juga boleh, bisa. Dan sesuai bacaannya. Nah, untuk ini juga boleh diisi ketika memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iskandar. Jikalau ada Mas dan Mbak teman-teman semuanya ada kekurangan dalam menginput ke template, itu bisa dikomen di sini boleh, atau japri ke saya pribadi juga boleh karena masih punya WA sendiri. Tapi memang kalau untuk di sini bisa dituliskan di sini aja, nggak apa-apa. Lalu nanti di sini semisal misal ditulis kurang penulisan referensi, nanti kontak, nanti dari saya akun admin atau akun editor bisa terhubung langsung. Nanti langsung diklik save and continue, baru nanti muncul untuk mensubmisi, untuk upload submisinya. Nah, ini nanti akan muncul. Silakan diupload filenya di sini. Ya. Saya tak ngasal aja, upload ngasal ya. Saya nggak punya dokumen ya.
Misal ini. Sudah terlihat model uploadannya nggih Bapak Ibu? Lihat nggih. Nah, ini nanti jika nggih. Ini contoh aja nggih Mas dan Mbak teman-teman semuanya. Nanti di-upload saja, itu contoh uploadnya. Terus save and continue. Nah, ini karena nggak bisa ya. Karena emang bukan teksnya tidak sesuai gitu ya. Tinggal dilanjut. Juga bisa di skip dulu juga bisa. Boleh. Nah, di sini juga nanti diupload judul, terus subjudulnya di sini, terus abstraknya juga ditulis di sini, untuk nanti bisa ditampilkan di jurnalnya. Saya ambil contoh aja nih. Ini hanya untuk contoh saja nih Mas dan Mbak semuanya. Di sini boleh masukkan keyword. Nah, di sini ada confirmation, terus finish submission. Langsung diikuti saja. Nah, nanti bisa selesai, gitu ya. Ini udah terkonfirmasi, sudah masuk di akun admin, akun editor nanti ya. Ini udah langsung masuk, ada tulisan thank you for your interest in publishing with Mitreka Satata. Dan nanti boleh memilih mau review atau mau bikin itu atau kembali. Kalau kembali ke return to your dashboard. Kalau mau review di submission bisa diklik lagi. Ini ya. Ini karena tadi ngarang isiannya. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Nah, hanya seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti review. Udah mau mati ya, Bapak Ibu. 4 menit. Nah, nanti kalau sudah dikabarin setelah direview, nanti bisa diklik di reviewnya ini. Nanti akan ada review dari reviewer. Terus nanti di sini ada catatan untuk copy editing. Ya, hanya sebatas itu. Nanti ketika sudah terreview, nanti direvisi. Setelah direvisi baru bisa kita copy editing. Setelah kita copy editing baru bisa kita terbitkan. Seperti itu Mas dan Mbak semuanya. Jadi nanti bisa dilihat reviewannya, dan setelah direview baru direvisi. Itu nanti setelah Mas dan Mbak upload semuanya. Jadi nanti yang utama, yang terdekat adalah Mas dan Mbak membuat karya sesuai dengan template yang tadi sudah dijelaskan. Dan setelah itu lanjut membuat akun dari Mitreka Satata. Terus selanjutnya baru submission. Begitu nggih Mas dan Mbak. Apakah ada pertanyaan? Sebenarnya masih mudah. Ya, mungkin ini Mas Gilang nanti. Oh,
Ada yang tanya nggak? Mbak Atika Saya, tadi Bu. kayaknya mau tanya. Saya, Bu. Ya. Izin, Mas Boleh. Gilang mau tanya. Monggo. Jika belum Ya. bekerja, apakah boleh menuliskan universitasnya saja di kolom affiliate? Iya, universitas Bu, ya. Kalau affiliation itu lebih bagus tempat kerja sekarang. Jadi misalnya sekarang ngajarnya di mana begitu. Tapi kalau belum ada sekolah, nah itu nggak apa-apa. Iya, saya belum ada sekolah sih, Bu. Belum ada sekolah Masih di kan ya? rumah. Iya. Ya, nggak apa-apa pakai UMP gitu. Oh iya. Oke. Terima kasih. Ya, ya. Paling begitu Bu Ipong dari saya. Nanti jika ada pertanyaan mungkin Mas dan Mbak teman-teman semuanya bisa langsung capri aja ke saya gitu. Masuk sebentar Mas. Iya, nanti Ya, Pak Iskandar. Mas Gilang, namun apabila ada revisi atau apa, memang lebih baik dikomunikasikan melalui OJS saja. Jadi agar lalu lintas sirkulasi terdata di OJS. Ya. Jadi harapannya memang untuk penggunaan OJS dimaksimalkan ya, karena memang ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara, harapannya kita berusaha dari Prodi Pendidikan Sejarah UMP ini ingin memaksimalkan OJS untuk segera agar bisa terakreditasi. Nah, salah satunya adalah dengan keaktifan di OJS seperti itu. Jadi kalau bisa untuk pertanyaan didiskusikan ataupun misal pun ada revisi, nanti langsung lalu lintasnya melalui OJS saja. Seperti itu. Mungkin itu tambahan saya Mas Gilang. Nggih, matur nuwun Pak Is. Nggih. ya cukup ya Mas Gilang dan Pak Iskandar. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Tadi Mbak Febri malah terpental keluar ini kayaknya di ininya. Nggak apa-apa, nanti videonya nanti kita unggah di YouTube ya Mas, YouTube-nya Prodi. Kemudian nanti link YouTube-nya itu dikirimkan ke masing-masing penulisnya itu tadi yang sudah mau masukkan artikel tadi. Jadi biar nanti nyimaknya dari situ. Boleh. Iya, itu saja sih dari saya tambahannya, betul sekali yang disampaikan Pak Iskandar.